ngomongin soal bicara udara nih Mbak, sebenarnya tujuan apa yang ingin dicapai bicara udara buat masyarakat, terutama di kota besar seperti Jakarta ya Mbak, dan maupun ke Pemda DKI atau Pemprov DKI? Sebenarnya sih mau sampai tingkat nasional sih Mbak, Oh, ya. soalnya Tingkat nasional. ini kan message yang paling penting kan, kita udah mau 2024, pilihlah pemimpin yang akan membereskan isu udara, isu sampah semua ya. Karena kalau tidak ada championnya di pemerintahan juga akan susah ya. Kita harus mendobrak semua sistem yang ada di negara kita gitu. Tadi kan Mbak mulai cerita membangun bisnis sustainability ini juga menggayat komunitas ya. Sebagai founder komunitas bicara udara, correct me if I'm wrong ya Mbak, advisor Duanyam. Ya, saya ada beberapa investasi di perusahaan ya impact. Ya, oke. Nah, itu kan kalau saya ngeliat semuanya starting from the community ya. Kenapa startnya dari komunitas sih Mbak? Soalnya nggak mungkin gerak sendiri lah ya, harus banyak gitu menyuarakan untuk menggerakkan perubahan. Waktu itu saya mulai mungkin isu sampah, itu udah banyak yang bergelut di situ. Saya dalam beberapa tahun terakhir belajar soal isu udara, agak memprihatinkan buat saya concern karena nggak banyak yang gerak di situ. Akhirnya saya memulai dengan beberapa kolega suatu komunitas bicara udara namanya. Sekarang mungkin udah mulai disebut, tapi ini mungkin karena hasil ya kerja kelas kami bersama teman-teman lain. Sebenarnya sebelumnya itu juga ada beberapa pegiat di udara yang udah sepuhnya kita, dan kita harus belajar dari mereka justru. Cuman belum masih suaranya gitu. Nah makanya masih panjang nih perjalanan kita. Sekarang mungkin orang udah mulai ngerti ya, tapi masih perlu banyak kita push gitu. Apalagi kualitas udara sekarang lagi parah-parahnya ya Mbak. Mungkin ini masih tenggorokan saya. Dari ngomongin soal bicara udara nih Mbak, sebenarnya tujuan apa yang ingin dicapai bicara udara buat masyarakat, terutama di kota besar seperti Jakarta ya Mbak, dan maupun ke Pemda DKI atau Pemprov DKI? Sebenarnya sih mau sampai tingkat nasional sih Mbak, Oh, ya. soalnya Tingkat nasional. ini kan message yang paling penting kan, kita udah mau 2024, pilihlah pemimpin yang akan membereskan isu udara, isu sampah semua ya. Karena kalau tidak ada championnya di pemerintahan juga akan susah ya. Kita harus mendobrak semua sistem yang ada di negara kita gitu untuk membereskan ini. Kalau di negara lain udah ada semacam Clean Air Act di banyak negara yang sudah memfokus ini. Memang suatu usaha nasional. Karena ini harus diberesin oleh semua pihak ya. Semua Pemda harus ikut gerak, terus semua kementerian gitu. Dan semua harus kerjasama gitu. Karena udara itu isunya kan dia bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah banyak daerah tuh yang sebenarnya tuh sharing udaranya lah, polutannya tuh muternya di situ-situ aja. Nah harus melihatnya tuh namanya AirShade. Jadi AirShade ini gimana cara perbaikinya, dan perbaikinya itu berbagai jurisdiksi ya. Jadi itu mereka harus bekerja sama-sama. Isu penting lagi di Indonesia adalah baku mutu udaranya. Kita jauh di bawah baku mutu yang diberikan oleh WHO. Jadi itu ada tingkat PM 2.5 yang harus diawasin. Di Indonesia kita punya standar tersendiri yang masih rendah banget gitu. Jadi itu harus dinaikin supaya kita ngomongin bahasanya itu udah sama lah ya. Kurang lebih seperti itu. Saya bisa terus-terus dari banyak nih, tapi mungkin ntar harus bikin another session ya, khusus ya untuk udara ini. Sebenarnya masalah yang paling besarnya tuh kenapa sih udara kita tuh sampai sekarang tuh masih buruk gitu Mbak, dan sebenarnya kita tuh bisa menyelesaikannya dengan cara apa sih Mbak? Satu, apa penyebabnya? Penyebabnya macam-macam. Ada data dari DKI yang menunjukkan itu lebih ke transportasi. Tapi ada juga data dari, contohnya dari KREA, mereka menunjukkan data satelit, mereka menunjukkan PLTU. PLTU itu polusinya kan kemana-mana gitu kan. Terus ada data polusi dari industri ya. Semua daerah industri kalau pergi ke sana pasti lebih parah. Mungkin itu perlu riset yang terus-menerus dan panjang. Kita perlu data sensor yang jauh lebih banyak di kota-kota kita, tapi kita udah kurang lebih udah tahu lah apa aja gitu masalahnya ya. Jadi di Indonesia adalah masalah lingkungan tuh konsekuensinya nggak pernah ada. Nah konsekuensi itu yang paling penting. Ya ini harus riset yang berlanjut ya kan, dan prosesnya panjang. Jadi kalau misalnya risetnya udah ada, data sensor itu udah ada, lihatlah data sensor yang menunjukkan mungkin clues ya kan, siapa nih penyebabnya. Nah untuk setiap penyebab harus ada konsekuensi dan aturan masing-masing. Nah makanya penting banget
ini sesuatu yang nasional dan multi jurisdiction dan semua berbagai macam kementerian yang harus terlibat di sini gitu, itu isunya. Mungkin yang paling penting adalah selain lingkungan, apa dulu dampaknya? Masalah kesehatan gitu loh. Kita udah bolak-balik sama Kemenkes. Kemenkes juga udah menunjukkan datanya ke kita. Mungkin 5 besar, 6 besar penyakit respiratori udah masuk ke 10 besar penyakit termahal untuk Indonesia ya. Jadi dari 2018 sampai 2022 itu ada datanya, kalau nggak salah pneumonia 8,7 triliun gitu. Angka BPJS-nya. Terus ada TBC, ada PPOK, ada asma. Ini semua udah masuk 10 besar gitu. Jadi angka BPJS pun nggak menunjukkan keseluruhan biaya. Pasti ada yang di luar angka BPJS juga. Jadi itu udah mahal banget. Di Indonesia datanya kita baru tahu sedikit data karena ada riset di respiratory. Tetapi kalau di luar negeri udah ada hasil riset yang menunjukkan kardiovaskular juga sangat terimpact, dan penyakit jantung itu paling tinggi biayanya untuk Indonesia dan untuk BPJS. Nah, berarti itu sudah mempengaruhi sebenarnya, cuman belum ada riset di Indonesianya aja. Ada juga data yang menunjukkan bahwa anak-anak yang di dalam kandungan itu juga terpengaruh gitu. Dan anak-anak dari usia 0 sampai 5 tahun itu justru sangat fragile karena mereka itu kan masih tumbuh kembang ya. Jadi paru-paru mereka juga masih berkembang dan ada imbas terhadap kognitif juga. Jadi bukan hanya fisik tapi mental. Nah, kalau kita peduli sama keberlanjutan negara kita, mestinya kita bikin SDM dong. Ya kalau SDM-nya fisiknya nggak kuat, mentalnya juga nggak beres, ya gimana kita mau maju gitu ke depannya. Menurut saya penting untuk melihatnya dari segi kesehatan, karena ini imbasnya adalah ke ekonomi ujung-ujungnya. Kita semua ya makhluk ekonomi lah ya, kalau namanya pemilu nanti pasti yang dilihat tuh ekonominya. Tapi kalau kita nggak melihat connection antara kesehatan dan ekonomi, nanti kita pasti bisa salah melakukan decision making gitu ya, dalam pemerintahan, dalam memilih leaders kita dan segala macam. Jadi kita perlu mengetahui sangkut pautnya ke kesehatan, ke lingkungan, ke ekonomi. Udara ini penting. Ya, setuju. Udara ini memang penting banget. Sebagai ibu nih, sebagai ibu yang punya anak yang masih kecil, ya, bisa di-share gak sih ke kita bagaimana sih mengedukasi anak-anak dari usia dini itu terkait tentang isu lingkungan? Justru lebih mudah ya, karena mereka tuh masih sangat curious dan polos, sangat bertanya-tanya. Bulan lalu lah saya dan Pandu pergi ngomong di sekolah anak saya, dia kelas 1 SD. Sebelum kita mulai, kita ngomongnya tentang udara nih. Kita tanya-tanya dulu, oh kalian udah tahu belum tentang polusi udara? Udah, mereka udah bisa ngejeritain polusi udara itu apa. Kalian tahu tentang dampak polusi udara nggak? Mereka udah tahu, oh ini bagus buat kesehatan, kita bisa sakit dan segala macam. Kalian udah tahu tentang electric vehicle belum? Udah tahu electric vehicle. Jadi kita belum mulai, padahal saya udah siapin ada video kartun yang mereka belum nonton, tapi mereka sebenarnya basicnya udah tahu electric vehicle itu apa, udah tahu kita bawa sensor udara, kita bawa itu ke dalam ruangan terus kita cek ke keluar gitu. Mereka tuh sebenarnya udah ngerti gitu. Ngerti ya dari mana ya? Mungkin dari pelajaran sekolah, dari ngobrol sama teman-temannya. Mereka tuh udah siap kok dan cepat sekali. Kalau clients dan pengguna servis atau produk kamu, misalnya kamu adalah suatu perusahaan, mereka tuh udah ngerti dan mementingkan hal ini gitu. Jadi mau nggak mau ya udah harus berubah. Berarti memang edukasi terkait lingkungan itu emang penting banget, udah diajarkan di sekolah ya Mbak ya, dari sejak dini malah ya. Iya. Tapi mereka cepet kok. Maksud saya juga ngomongin udara terus. Itu anak saya justru yang ngasih tahu saya kalau harus ada yang dilaporin. Saya kalau pagi-pagi bangun, kamar mandi saya jendelanya kan shade-nya tuh agak turun, tapi anak saya kan lebih pendek, jadi dia tuh udah bisa ngelihat. Dia yang laporin saya, mama di situ tuh ada asap sampah gitu, langsung saya laporin. Jadi itu anak kecil juga udah bisa melakukan perubahan, ya kan. Waktu anak saya mungkin baru umur 2 tahun, kita main ke kantor suami saya gitu, terus dia lihat, kok tuh ada sampah, dia ambil, dia pungut, ditaruh di tempatnya gitu. Jadi kan berarti kan malu dong, itu anak orang dewasa yang meninggalkan sampah, itu kok anak umur 2 tahun udah bisa buangin, dan dia nyari mana yang buat plastik, kok nggak ada. Jangan-jangan dari kecil emang udah karena di rumah saya begitu, ya. Jadi dia ngelihat sendiri, saya kalau misalnya ada sampah tuh saya bener kayak pikirin dulu nih, saya masukin ke box yang mana ya gitu. Jadi dia udah tahu. Jadi udah diaplikasikan di rumah dulu, seleksinya yang mana sampahnya. That's good. Yes. Tapi ya saya mungkin agak berbeda. Saya justru mulai di perusahaan dulu, baru setelah itu saya bawa ke rumah. Semua bisa melakukannya di rumah juga gitu. I see.
Oke Mbak, mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita menutup sesi ngobrol bareng ini. Kan Mbak kan udah cukup, maksudnya potato head, udah menjalankan sustainability, terus menggerakkan komunitas untuk aware terhadap polusi udara, terus banyak kegiatan lagi terkait social entrepreneurs untuk komunitas-komunitas yang lain di luar Jakarta. Nah, aku pengen tahu ada gak sih mungkin mimpi Mbak Ratna yang masih ingin Mbak Ratna capai terkait isu-isu sustainability ini, Mbak? Tapi mungkin saya fokus ke yang saya udah kerjain dulu lah ya. Yeah. Kalau usulan sampah, kalau bisa nih in my lifetime, kalau sampah kita tuh terurus di Indonesia ya. Orang diharuskan untuk memilah dan kalau tidak memilah ada konsekuensinya gitu, konsekuensi moneter gitu ya. Iya dong, kita bayar listrik, kan kita bayar sesuai penggunaan kan. Terus kita kalau nggak salah kalau kita mungkin di area tertentu mungkin kita bayar listriknya juga lebih mahal. Kenapa sampah nggak bisa begitu? Mestinya gitu juga dong, soalnya kalau nggak siapa yang membiayain? Kayak di Singapura gitu ya, maksudnya kalau bisa orang buang sampah sembarangan di-charge, didenda gitu. Iya, kalau enggak ya akan sangat berat. Terus untuk udara ya kalau bisa nggak kayak begini ya, saya bisa melihat udara biru lebih sering dan kita bisa bernafas dengan lebih enak gitu. Itu yang saya inginkan. Kalau bisa ya saya ingin ya negara kita bisa nggak kita govern ya. Maksudnya apakah semua harus dilakukan sendiri? Enggak, kita rame-rame, tapi private sector juga harus bisa bantu gitu. Pemerintah kalau bisa terapkan aturannya gitu loh. Aturannya harus kayak gimana? Tapi itu benar-benar kuat gitu ya. Jangan sampai ada orang punya misalnya sertifikat untuk menjadi vendor sampah, tapi dia tidak melakukan penanganan sampah yang bertanggung jawab gitu. Dia nggak boleh punya sertifikat itu kalau gitu. Yang seperti segitulah Mbak. Maksudnya ada aturannya, tapi jelas gitu. Siapa yang melakukan dengan baik, dia bisa berbisnis dan lancar. Siapa yang tidak, ya jangan dikasih gitu. Kayaknya Mbak Ratna cocok nih masuk ke pemerintahan. Jangan, saya aktivis aja. Oke, anyway, thank you so much Mbak Ratna untuk Makasih, Mbak. insight-nya. Semoga anak-anak muda sekarang semakin lebih aware dan semakin lebih banyak aksinya untuk lingkungan kita ya di Indonesia ini. Amin. Amin. Makasih Thank you so banyak. much. Take care.